ditemani dengan kakak-kakak dan abang-abangnya yang sangat kece, ya kan? Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau kembali kebaktian minggu kita secara online. Nah, tetapi sebelum kita memulai kebaktian kita mau siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau berdoa. Oke adik-adik, kita berdoa dulu yuk. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan masih memberkati kami sampai dengan saat ini. Tuhan, kami telah berkumpul anak-anak-Mu di mana sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu kami hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Ini doa kami Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, Kak Dita, Apakah kita harus bertanya dulu sama adik KKR, apakah mereka sudah siap untuk melaksanakan kebaktian kita pada hari ini? Coba tanya Kak Dita. Nanti kalau Kak Dita nanya, adik-adik jawabnya ikuti Kak Nina ya. Oke Kak, adik-adik semua, apakah sudah siap memuji nama Tuhan? Aku siap memuji Tuhan. Yeay. Oke, sudah tahu ya adik-adik? Kita ulang sekali lagi ya. Yuk Kak Dita ditanya. Adik-adik semua, apakah sudah siap memuji nama Tuhan? Aku siap memuji Tuhan. Yeay. Nah adik-adik, karena sudah siap, kita mau mengangkat lagu pujian kita dengan penuh gembira dan dengan senang hati. Oleh sebab itu, kita angkat lagu pujian kita dengan judul Happy Yeye, Happy Yaya. Karina, bagaimana kabarnya hari ini? Tentu sangat baik dong Kak Dita. Karina sehat? Tentu sangat sehat dong Kak Dita. Adik-adik di rumah bagaimana? Ya pasti sehat Iya. dong. Dan baik semua kabarnya kan? Benar sekali Kak Dita. Meskipun ada yang sakit, tapi kita semua wajib bergembira karena hati yang gembira adalah obat. Nah, oleh sebab itu, karena hati yang gembira adalah obat, yuk adik-adik KKR kita angkat lagu pujian kita, Hati yang Gembira. Adalah obat seperti
KKN, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita mau angkat lagu pujian kita, Selidiki Aku. selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Nah, adik-adik semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat hari ini, karena Tuhan masih memberkati kami sampai pada pagi hari yang cerah ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang kami dengar Tuhan, dapat kami pakaikan di dalam kehidupan kami. Berkati hati dan pikiran kami, agar kami bisa terfokus kepada firman-Mu saja. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, di atas segalanya. Ampuni salah dan dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik semuanya boleh buka Alkitabnya. Kita mau membuka Alkitab yang diambil dari Kisah Para Rasul 5. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Kakak ulangi, Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Nah, adik-adik semua boleh memperhatikan Alkitabnya. Kakak baca dari sini ya. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Nah, kita sudah mendengar
cerita di mana Ananias dan Safira yaitu sepasang suami istri. Nah adik-adik, sebelum kakak ada cerita, kakak mau nanya sama adik-adik semua. Adik-adik semua pernah berbohong gak ya? Nah, ayo jawab sendiri ya. Kalau misalnya pernah, jangan diulangi lagi. Nah, di sini kakak punya cerita tentang orang yang berbohong. Nah, ada seorang pria bernama Ananias dan istrinya bernama Safira. Mereka menjual sebidang tanah milik mereka. Mereka bermaksud memberikan semua hasil penjualannya kepada Tuhan. Tetapi setelah mereka mendapatkan uangnya, mereka menjadi berubah pikiran. Ananias dan Safira menyimpan sebagian uang itu untuk dirinya sendiri. Dia kemudian mengambil sisa uang itu dan membawanya kepada Petrus dan para rasul lainnya. Kami sudah memberikan semua uang yang kami punya dari penjualan ladang kami kepada Tuhan, kata Ananias. Tetapi Tuhan mengatakan sebaliknya kepada Petrus, karena Tuhan tahu apa yang mereka rencanakan. Petrus berkata kepada Ananias, "Mengapa hatimu dikuasai iblis, Ananias, sehingga kau berbohong kepada Tuhan dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Kamu tidak berbohong kepada manusia, tetapi kepada Tuhan." Ketika Ananias mendengar kata-kata itu, Ananias jatuh dan mati. Hal itu membuat orang-orang yang mendengarnya menjadi takut akan Tuhan. Lalu datang orang-orang muda dan mengkafani mayat Ananias, lalu membawanya keluar dan menguburkannya. Kemudian Safira, istri Ananias, yang saat itu tidak tahu apa-apa tentang apa yang telah terjadi kepada suaminya, datang kepada Petrus. Lalu Petrus berkata kepada Safira, "Katakanlah, apakah sejumlah ini kamu menjual tanahmu?" kata Petrus. "Iya, benar," kata Safira. Ternyata Safira berbohong juga. "Kami memberi segalanya kepada Tuhan sebagai persembahan kami," kata Safira. Lalu berkatalah Petrus, "Mengapa kalian berdua berbohong kepada Tuhan? Orang-orang yang baru saja menguburkan suamimu ada di depan pintu, dan sekarang mereka akan membawamu juga." Tidak lama setelah itu, Safira juga jatuh dan mati. Ketika orang-orang muda itu kembali, mereka mendapati Safira telah mati. Mereka pun membawanya juga dan menguburkannya di samping suaminya. Nah, adik-adik semuanya, kita boleh mengambil inti dari Ananias dan Safira, yaitu kita tidak boleh berbohong kepada manusia, terlebih-lebih kita tidak boleh berbohong kepada Tuhan. Karena kalau kita berbohong kepada Tuhan, Tuhan tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan di dalam hidup kita, Tuhan semua tahu. Nah, adik-adik tidak boleh berbohong ya. Nah, demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu tentang Ananias dan Safira. Kami tidak mau seperti Ananias dan Safira, Tuhan, yang berbohong. Tuhan, ajari kami agar kami selalu melakukan hal yang jujur. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah Kak, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan. Apa tadi temanya Kak? Temanya adalah tentang Ananias dan Safira. Siapa itu Kak? Mereka adalah orang yang menjual tanahnya dan untuk dibagikan kepada jemaat mula-mula Kak Dita. Tetapi mereka berbohong loh Kak Dita. Oh iya Kak? Iya, mereka tidak memberi dengan sepenuhnya, sehingga mereka berbohong, sehingga mereka lupa Kak, kalau mereka berbohong itu Tuhan tahu, karena Tuhan melihat apa yang mereka lakukan Kak. Nah itu adik-adik, jadi kita semua tidak boleh berbohong ya, karena mata Tuhan melihat. Nah, oleh sebab itu, seperti dengan tema kita mau angkat lagu pujian kita, Mata Tuhan Melihat.
tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita siapkan dong dek persembahannya dengan baik. Jangan lupa mengumpulkan persembahannya dengan jujur ya. Tidak boleh berbohong. Berapa dikasih oleh orang tua, segitu juga dong yang kamu beri. Jangan dipotong pajak, oke? Oke Kak. Nah, oleh sebab itu Kak, kita mengumpulkan persembahan, kita lagu pujian apa Kak Lita? Aku senang jadi anak Tuhan. Nah adik-adik, mari kita berdoa, kita mau doa syafaat. Semua bisa tutup matanya, tunduk kepalanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang masih boleh Tuhan berikan kepada kami untuk bisa kami melakukan ibadah kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa Tuhan buat orang tua kami. Berkatilah orang tua kami Tuhan dimanapun mereka berada. Apabila ada orang tua kami yang sakit Tuhan, Tuhan angkat penyakitnya agar orang tua kami bisa sembuh. Dan juga kami berdoa Tuhan buat orang tua kami, biarlah Tuhan tetap yang memberikan kesehatan, panjang umur, sehat selalu, dan murah rezeki. Kami juga berdoa Tuhan buat persembahan yang telah kami kumpulkan, biarlah apa yang telah kami kumpulkan Tuhan dapat berguna bagi gereja-Mu. Begitu juga Tuhan buat guru-guru KKR jadi yang ada di Gedung Johor, di dalam masa perkuliahan, di dalam pekerjaan Tuhan yang tetap menemani, Tuhan yang memberikan kepintaran, kesehatan, dan murah rezeki. Dan kami juga tidak lupa berdoa Tuhan buat semua anak KKR kami di dalam masa pertumbuhan mereka Tuhan, di dalam persekolahan mereka Tuhan tetap memberkati, Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan kepintaran dalam persekolahannya agar mereka mendapat nilai yang terbaik. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Marilah sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami dalam bahasa Indonesia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Shalom semuanya.